Le, tangi le. Wis jam 7 wis awan nggih nang tangi. Yo. Duh, bapakmu ora mulih-mulih, ora tau ngirimi duit. Anak ya wis kuliah, gak kerja-kerja. Adekmu lho njaluk jajan terus. Gendang golek kerja kono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat. Duduk. Gimana kabarnya? Ya, gini lah bro. Udah kerja kan, Ya, alhamdulillah. ekonomi udah aman. Ya. Ya, gue juga baru ganti HP nih. Wah, Jan. Aduh. Lu gimana kabarnya? Hah? Kesibukannya ngapain aja sekarang? Ya masih gini-gini aja. Ya masih proses sih. Oh. Kalau bisa saran gue cepet-cepet kerja lah. Iya. Biar ya hitung-hitung nih rumah lu bisa direnovasi lah. Gitu. Ya juga ya. Ya udah nih, gue cuman mampir aja sih sebenarnya ke sini. Gue ada meeting nih jam 5 bentar lagi. Wah, sibuk Ya, banget orang ya. sekarang. sibuk. Siap. Udah. Ya udah, hati-hati loh ya. Semoga sukses dulu ya. Siap. Oke. Astagfirullah. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah kalau baik. Kenapa kesini? Mas gimana? Udah dapat kerjaan belum? Kalau untuk saat ini ya masih belum ya. Gimana ya? Aku ngomongnya. Ngomong aja. Tadi malam Mm, orang tuaku tuh nanyain ke aku, kamu kapan datang ke rumah? Iya. Soalnya kalau kamu nggak datang ke rumah, orang tuaku mau ngedeketin aku sama anak temennya. Ya yang sabar ya dek ya. Yang maklum. Aku juga masih proses juga kan. Ini masih proses nyari kerja. Ya yang sabar. Ya kalau bisa sih cepet-cepet. Ya ini masih diusahain. Ya udah deh, udah sore. Aku pamit dulu ya. Iya. Hati-hati. Aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakukan kalau seperti ini. Semuanya terasa begitu berat. Sepertinya mungkin sudah saatnya aku menyerah. Permisi Mbak. Iya kak, bisa duduk terlebih dahulu. Baik Mbak. Ada yang bisa dibantu? Nah jadi gini loh Kak, kan kemarin saya ketemu teman saya. Nah saya itu disaranin buat konseling di sini. Nah saya tuh itu mencoba buat daftar konseling di sini, gitu Mbak. Baik kak, terlebih dahulu saya minta data pribadinya ya untuk Iya, syarat baik, Kak. pendaftaran. Iya. Untuk namanya kakak sendiri, Nah saya Rian Prayoga Mbak. alamatnya di mana kak? Alamatnya di Singosari Jalan Mangkuwo. Untuk kecemasan gangguannya apa ya kak? Jadi untuk gangguannya sendiri itu saya kan ada beberapa masalah ya Mbak. Ya baik dari beberapa faktor. Nah itu makanya saya ya daftar konseling di sini Mbak. Seperti itu. Baik kak, kebetulan Ibu Dian Rahmawati untuk waktu sekarang ini lagi kosong. Apakah kakak bersedia untuk langsung konselor? Ini bersedia Mbak.
Baik, kalau kakak bersedia, langsung saya antar ke dalam ya kak ya. Sekarang Mbak? Iya. Oh, iya. Permisi Bu, ini ada pasien atas nama Rian. Saya langsung kembali ya Bu. Monggo Mas, dulu. Oh, oke, baik Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Budian Rahmawati selaku konselor di sini dengan Mas Rian Prayoga nih. Oke, Kalau boleh tahu, kesini tadi sama siapa Mas? saya kesininya tadi naik motor Bu, sendirian. Sempet nyasar nggak Mas tadi nyari alamatnya? Enggak Bu, alhamdulillah tadi saya pakai Google Map juga. Ya tadi di sana agak di tikungannya itu kurang iya seperti itu Bu. Mas Rian kalau boleh tahu, lihat tempat ini dari mana ya? Kalau saya tahu tempat ini ya kemarin saya disaranin teman saya buat konseling. Nah, teman saya nyaranin di sini Bu. Jadi saya nyoba itu daftar konseling di sini seperti itu Bu. Lalu keseharian Mas Rian, bagaimana sehari-harinya? Untuk keseharian saya ya gimana ya Bu ceritanya. Ya kayak saya kan juga pengangguran, belum ada kerjaan juga. Ya, jadi ya pagi ya ngopi, kalau enggak ya makan, terus ya nyari-nyari lowongan seperti itu Bu. Ya makanya saya konseling di sini, coba konseling di sini supaya dapat solusi, semisal supaya ada pandangan apa ke depannya. Soalnya juga saya sudah pusing, putus asa seperti itu Bu. Saya paham dan sangat mengerti apa yang dirasakan Mas Rian, dan saya juga menghargai Mas Rian mau datang ke sini untuk bisa terbuka dengan kami. Mas Rian tenang aja, selama Mas Rian mengungkapkan dan terbuka dengan kami akan menjaga privasi Mas Rian. Jadi jangan khawatir. Dan dengan itu, ayo kita buka masalah ini dan mencari solusi bersama. Kalau boleh tahu Mas, apa yang menjadikan Mas Rian putus asa hingga mengantarkan sampai keadaan sekarang ini? Nah, baik Bu. Jadi dikit cerita ya Bu ya. Kan saya juga pengangguran. Nah, saya itu banyak tekanan sebenarnya. Ya baik dari orang tua, terus juga teman-teman saya kan juga sudah mapan seperti itu, udah dapat kerjaan, sukses semua. Nah, saya masih gini-gini aja. Ditambah katanya pacar saya itu mau dijodohin sama orang lain. Seperti itu Bu. Nah itu kan sangat membuat ya pahamlah Bu seperti itu ya. Kalau dari cerita Mas Rian tadi, boleh tahu udah nganggur berapa tahun setelah lulus? Kalau untuk nganggurnya sendiri, saya kan habis lulus itu nganggur, belum ada kerjaan. Nah itu selama 2 tahun. Seperti itu Bu. Kalau boleh tahu, di total itu udah berapa kali ditolak lamar kerjanya Mas? Kalau itu sih banyak ya Bu, perusahaan-perusahaan. Di salah satunya saya daftar di tempat yang harusnya itu cocok sama jurusan saya. Tapi ya gimana, kan jurusan juga nggak jamin pekerjaan juga kan Bu kalau di masa sekarang ini. Nah itu jadi sulit kalau untuk saya nyari kerjaan itu seperti itu Bu. Kalau boleh tahu juga, jurusan Mas Rian pas lulus kuliah itu jurusan yang Mas Rian inginkan atau keinginan dari orang tua? Kalau jurusan saya masuk perguruan tinggi dulu itu saya ingin di situ. Kan banyak peminatnya. Saya jurusan di akuntansi. Nah, jadi kan peluang kerja banyak. Nah, itu kan jadi saya milih itu, pilihan saya. Nah, itu di kelulusan nggak sesuai ekspektasi yang saya pikirkan seperti itu loh Bu. Jadi ya
pekerjaannya ya belum dapat sampai sekarang Bu. Nah, itu salah satu yang menjadi tekanan juga. Di sisi lain teman-teman juga udah pada sukses seperti itu. Yang membuat banyak tekanan dari orang tua itu apakah saudara Mas Rian banyak atau ada hal lain yang membuat hal itu ada? Kalau orang tua itu ya gimana ya, mikirnya orang tua kan juga habis lulus itu bisa dapat kerjaan itu, apalagi saya kan juga menjadi anak pertama. Nah, dari 3 bersaudara, nah itu masih ada tanggungan adik-adik sekolah, apalagi saya masih pengangguran seperti ini kan juga bagaimana gitu loh Bu. Terus ya itu tadi, pusing kali Bu ini Bu. Ya apa-apa Mas Rian, jatuh bangunnya itu pasti ada dalam satu perjalanan. Kita juga nggak bakalan bisa tahu ke depannya ternyata jalan yang kita pilih adalah bukan milik kita. Mungkin ke depannya adalah Mas Rian untuk bisa menggapai semua jalan sukses itu dengan menghabiskan semua file-file kegagalan itu tersebut. Kalau boleh tahu, apa yang menjadikan Mas Rian ini sampai merasa putus asa ketika melihat teman-teman Mas Rian yang sudah sukses? Sedikit cerita ya Bu. Kemarin kan saya ya kumpul sama teman-teman lama. Nah itu salah satunya ya gimana nggak iri ya Bu, teman saya udah sukses seperti ini, kayak gini, kerjaan juga udah mapan bagus ya, sedangkan saya masih gini-gini aja. Terus juga tadi saya juga ada tanggungan itu keluarga. Terus yang itu terakhir, pacar saya juga mau dijodohin kan juga membuat saya sangat tertekan gitu loh Bu. Jadi nggak tahu kedepannya itu mau ngapain, jadinya seperti itu Bu. Sebelumnya saya mau nanya tentang hobi Mas Rian yang Mas Rian suka lakuin ketika melakukan pekerjaan tersebut. Kira-kira ada nggak? Kalau untuk hobi saya tuh, saya kan sering foto-foto, terus juga desain itu bisa lah sedikit-sedikit. Pernah juga ikut pelatihan di suatu PLK tentang terkait desain grafis seperti itu Bu. Jadi bisa sedikit buat desain seperti itu. Apakah percobaan yang kemarin lamaran kerja itu Mas Rian sempat mendaftar sebagai desainer atau konten kreator atau sebagainya, atau hanya mengandalkan ijazah sarjana kemarin saja? Oh iya, ya mungkin saya nggak nyantumin juga ya, mungkin lupa karena itu saya cuma ngandelin ya ijazah. Saya kira kan jurusan akuntansi juga peluang kerja banyak ya, seperti itu. Jadi saya mungkin kurang dalam mencantumkan keahlian saya dalam desain itu tadi. Berarti bisa dibilang Mas Rian belum pernah mencoba mendaftarkan seorang diri untuk menjadi seorang desainer, fotografer, dan lain sebagainya ke perusahaan manapun ya Mas? Belum Bu, Ya. belum pernah. Mungkin dari sini ya saya cuma bisa nyarankan fokus apa yang menjadi Mas Rian sukai, entah itu hobi, manfaatkan hobi yang Mas Rian sukai dalam pekerjaan itu, dan gunain hobi itu untuk mencari pekerjaan. Dan itu juga nggak menutup kemungkinan untuk menunjang Mas Rian sukses ke depannya, walaupun nggak tertara dari lulusan sarjana akuntansi. Itu menjadi hal lain yang bisa mengantarkan Mas Rian untuk bisa lebih bangkit, lebih dari yang kemarin lagi. Jadi Mas Rian tenang aja, Mas Rian punya value yang ada dalam diri Mas Rian. Mas Rian jangan putus asa, dan Mas Rian semangat terus mencoba untuk bangkit lagi ya Mas.
Iya Bu, baik Bu. Ini saya terima kasih banget Bu sudah dikasih saran, kasih beberapa solusi yang mungkin saya belum kepikiran sebelum saya datang ke sini. Saya ke sini jadi saya, oh iya saya tahu seperti itu Bu. Saya ucapin terima kasih banget Bu atas sarannya seperti itu. Mungkin sesi konseling pada hari ini saya akhiri ya Mas. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga dari sini Mas Riyad dapat mengimprove lebih baik ke depannya. Baik Bu. Baik, mohon Mas. Pamit ya Bu, matur suwun sangat. Bukan. Jadi ya. Belum. Oh, ya. Bapakmu loh, orang mulai-mulai. Yo masalah-masalah ya sik bentar Jo. Wis tangi. Nang golek kerja kono. Gue Bu.